Qin Chen dan yang lainnya memasuki celah ruang angkasa, dan kekuatan ruang yang mengerikan membawa mereka melewati kehampaan. Ketika mereka sadar, mereka berempat telah muncul di dunia yang sangat dingin. Awan tak berujung melonjak di langit, dan aura hitam mengepul di sekitar langit dan bumi, membentuk banyak simbol aneh. Ini, Laut Wan Yin, Nona, kita kembali. Ucap Raja Dangmo melihat sekeliling, dan setelah melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas, dia tiba-tiba berkata dengan gembira. Wan Yin hai. Gumam Qin Chen melihat sekeliling dan melihat nafas dingin datang darinya, yang membuat Qin Chen merasa sangat nyaman. Lagi pula, dibandingkan dengan Yin Qi, apalagi yang bisa dibandingkan dengan sumber kematian di dunia bawah? Apakah ini wilayah Anyu Mansionmu? Ucap Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Laut Wan Yin terletak di perbatasan Anyu Mansion? Tentu saja, kata Fang Muling sambil tersenyum, dan ketika dia mengangkat tangannya, sebuah slip giok muncul di tangannya dan langsung dikirimkan ke Qin Chen. Ini adalah peta detail Anyu Mansion saya dan beberapa peta kasar area lain di wilayah Bintang 13 Selatan. Anda dapat melihatnya. Ucap Fang Muling mengetahui bahwa Qin Chen baru saja tiba di lautan kosmik dan tidak jelas tentang banyak hal. Kesadaran Qin Chen menyapu slip giok, dan peta kompleks langsung muncul di benak Qin Chen. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah mengetahui lokasinya saat ini. Pada saat ini, Lord Dangmo mengangkat tangannya, dan sebuah kapal kuno muncul di antara langit dan bumi. Kapal ini sangat megah dan menjulang tinggi. Begitu muncul, Yin Qi di sekitarnya didorong lapis demi lapis. Nona, Qin Shaoxia, dan Nona Linglong, ayo cepat pergi. Meskipun saat ini cukup aman di Laut Wan Yin, kita tetap harus berhati-hati. Ucap Raja Dangmo berseru, dia masih memiliki rasa takut di dalam hatinya. Qin Chen, kamu menyelamatkanku kali ini. Ayahku pasti sangat ingin bertemu denganmu. Ayo pergi. Ucap Fang Muling tidak segera naik ke kapal, tetapi berbalik untuk melihat Qin Chen dengan cahaya di matanya. Raja Dangmo memandang Fang Muling dan kemudian ke Qin Chen dengan tatapan aneh di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita muda mengundang seorang pria dengan begitu aktif. Qin Chen tersenyum dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar tawa keras. Hahaha, saudaraku, biar ku beritahu, ada sesuatu yang bergerak di sini sekarang. Benar saja, ada orang, dan ada kapal luar angkasa yang begitu besar, kapal ini bernilai banyak uang. Ucap sekelompok pria kuat memegang pisau tajam bergegas keluar dari lautan Wan Yin. Masing-masing pria kuat ini mengenakan pakaian compang camping, auranya sangat ganas, dan semua orang memandang Fang Muling dengan mata berbinar. Itu para bandit Yin Hai. Ucap Fang Muling mengerutkan kening. Bandit Yin Hai mengacu pada beberapa bandit yang tinggal di Laut Wan Yin. Kondisi kehidupan di Laut Wan Yin sangat keras. Hampir semua yang bekerja di sini adalah pejuang biasa. Mereka memiliki sumber daya yang sedikit dan kondisi kehidupan yang sangat sulit. Saudaraku, ada dua wanita di seberang sana. Ucap salah satu bandit kurus melihat Dewi Linglong dan Fang Muling di tengah kerumunan, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berseru, apalagi setelah melihat kemunculan Dewi Linglong, dia hampir menitikkan air mata. Diam, ucap pemimpinnya, seorang pria kekar dengan aura detasemen setengah langkah, menamparkan kepala bandit kurus itu. Kelompok tentara bayaran kita yang tak terkalahkan akan menjadi kelompok tentara bayaran nomor 1 di lautan kosmik di masa depan. Bagaimana bisa saya dirugikan oleh nafsu wanita dan melakukan hal seperti ini? Kita merampok kekayaan tapi bukan seks. Ingat, ya, saudaraku, aku ingat. Ucap pria kurus itu terus merasa bersalah. Pria kekar itu mengangguk puas, lalu memandang Qin Chen dan yang lainnya, kalian, serahkan kapal luar angkasa dengan patuh agar kalian tetap hidup. Jika tidak, kalian akan mati. Apakah kalian mendengarku? Ucap pemimpin itu sambil memegang pedang besar. Huff, kamu berani sekali merampok kami, ucap Raja Dangmo mencibir, dan mengangkat tangannya, sebuah kata besar sederhana, gelap. Muncul di kapal luar angkasa. Aura mengerikan keluar dari kata, gelap dan mengguncang kehampaan. Ini. Kapal luar angkasa Anyu Mansion. Ucap sekelompok pencuri itu tiba-tiba mata mereka membelalak. Sementara mereka terkejut, tangan besar Raja Dangmo langsung menekannya. Tangan besar sangkar berubah menjadi tirai langit yang mengejutkan, langsung menyelimuti dunia dan menekan segala arah.
Dia pria yang transenden dan kuat. Ucap kelompok bandit ini terlihat sangat ketakutan, mereka semua tertahan dalam kehampaan ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mo Lao, lepaskan mereka. Ucap Fang Muling tiba-tiba berseru. Raja Dangmo terkejut dan memandang ke arah Fang Muling. Kita cukup beruntung bisa melarikan diri sebelumnya. Lebih baik tidak membunuh terlalu banyak orang, kata Fang Muling dengan tenang. Raja Dangmo tertawa dan langsung mengirim para bandit itu terbang dengan lambaian tangannya. Tuan Muda Qin, ayo pergi. Ucap Raja Dangmo berkata sambil tersenyum, kali ini, jika bukan karena Anda, Nona Muda dan saya akan bernasib buruk. Saya, An Yu Manshen, akan sangat bersyukur. Terlebih lagi, jika Tuan Muda Qin membutuhkan sesuatu, Anda katakan saja. An Yu Manshen kami bertanggung jawab atas banyak wilayah di wilayah Bintang 13 Selatan, dan saya pasti bisa menyelesaikan masalah untuk Qin Shaoxia. Mata Qin Chen berbinar. Sekarang dia dan senior Xiao Yao tersesat, akan sangat sulit untuk menemukan satu sama lain sendirian di lautan kosmik yang luas ini, tetapi jika An Yu Manshen membantu, itu mungkin akan jauh lebih mudah. Aku sangat membutuhkan bantuan dari An Yu Manshen untuk sesuatu. Kalau begitu, ayo pergi, kata Qin Chen sambil tersenyum. Segera, sekelompok orang menaiki kapal luar angkasa, dan kapal luar angkasa itu bersinar dengan kekuatan luar angkasa dan menghilang seketika di lautan Wanyin. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi ke inti An Yu Manshen, seperti yang diharapkan Raja Dangmo, ketika orang kuat lainnya di alam rahasia Guiksu kembali ke laut kosmik dalam keadaan hidup dan sehat, berita tentang alam rahasia Guiksu telah meledak di seluruh wilayah Bintang 13 Selatan. Khususnya, berita tentang kehancuran alam rahasia Guiksu yang tidak dapat dijelaskan, dan aliansi transenden antara Dewa Yuandao dan klan kegelapan untuk menghadapi Raja Dangmo dan Fang Muling, putri penguasaan Yu Manshen, segera menyebabkan sensasi di seluruh wilayah Bintang 13 Selatan. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Setelah berita kehancuran alam rahasia Guiksu menyebar, seluruh wilayah Bintang 13 Selatan terguncang. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan, dan berita menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Berita ini tidak hanya tersebar di kalangan kultivator biasa, tetapi juga menimbulkan sensasi yang mencengangkan di antara beberapa kekuatan besar. Karena kekuatan-kekuatan besar ini tahu lebih banyak daripada para pembudidaya biasa ini, mereka tahu bahwa alam rahasia Guiksu kemungkinan besar terbentuk setelah kematian seorang pria kuat yang mengendalikan sumber ruang angkasa. Kekuatan besar ini pernah mendominasi lautan kosmik, dan terkenal di seluruh lautan kosmik, apalagi di wilayah Bintang 13 Selatan. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat dari banyak kekuatan ingin memasuki alam rahasia Guiksu dan mendapatkan warisan dari orang kuat itu, tetapi siapa sangka alam rahasia Guiksu akan dihancurkan. Mungkinkah dikatakan seseorang telah menerima warisan dari orang yang berkuasa itu? Periksa. Masalah ini harus saya selidiki dengan jelas. Perintah keluar satu demi satu dari kekuatan besar, dan kekuatan besar mulai bergerak. Jika alam rahasia Guiksu hancur dengan sendirinya hanya karena batas waktu telah habis dan energinya habis, maka itu normal. Tetapi jika seseorang telah memperoleh warisan dari orang yang berkuasa itu, maka secara alami harta karun tersebut tidak dapat ditinggalkan di luar. Hasilnya, apa yang terjadi di alam rahasia Guiksu dikumpulkan dari berbagai saluran, dan tidak ada sedikit pun informasi yang tertinggal. Berita tentang Dewa Yuandao, data semen klan kegelapan, Raja Dangmo, Qin Chen dan lainnya tentu saja adalah yang paling menarik. Pada saat ini, tentu saja, Qin Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Mereka naik kapal luar angkasa dan dengan cepat menuju ke pusat markas An Yu Manshen. Kapal luar angkasa itu sangat cepat dan melepaskan tanda unik An Yu Manshen. Tidak ada yang berani menghentikannya di Laut Wanyin tempat bandit ada di mana-mana. Satu hari kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah meninggalkan Laut Wanyin dan sepenuhnya memasuki wilayah An Yu Manshen. Kapal luar angkasa itu terbang jauh-jauh. Sekitar 3 hari kemudian, langit tempat kapal luar angkasa berada tiba-tiba menjadi suram, dan aura mengerikan menyelimuti kapal luar angkasa tempat Qin Chen dan yang lainnya berada. Aura transenden yang mengerikan mengalir seperti lautan luas, langsung menutupi kapal luar angkasa yang ada. Di dalam kapal luar angkasa, Qin Chen dan yang lainnya semuanya terkejut.
Mereka naik ke langit satu persatu dan berada di luar kapal luar angkasa dalam sekejap, menatap ke langit dengan ekspresi serius. Sebuah sungai besar yang panjang mengalir di atas langit yang tak berujung. Sungai yang panjang ini sangat lebar dan menutupi seluruh langit. Cahaya terik matahari tertutupi oleh sungai yang panjang, seolah kehilangan warnanya. Pada saat ini, di sungai yang panjang, sesosok tubuh yang menjulang tinggi terus mengambang dan tenggelam, dan sulit untuk membedakan penampakannya. Ia berada di kehampaan lain, jauh di atas, seperti dewa, yang mampu menghancurkan dunia hanya dengan satu pukulan. Orang kuat transenden, gumam Qin Chen, matanya menyempit. Orang ini jelas merupakan master transenden, dan dia juga yang terbaik dalam transenden. Setidaknya, aura yang dirasakan Qin Chen dari pihak lain lebih mengerikan daripada Raja Dangmo dan Dewa Yuandao. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Raja Dangmo. Bukankah dikatakan kita telah sampai di An Yu Mansion? Bagaimana dia masih bisa dihalangi oleh orang kuat transenden? Mungkinkah? Benar saja, Qin Chen melihat wajah Raja Dangmo sangat tenang, dan dia tidak terlihat marah atau berubah warna karena dihalangi. Saat ini, Fang Muling berkata dengan heran, "Paman Zunkong, mengapa kamu ada di sini? Apakah ayahku memintamu untuk datang?" Hahaha. Di sungai yang panjang, suara tawa yang nyaring tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya, terdengar suara gemuruh, dan sesosok tubuh yang menjulang tinggi langsung keluar. Ini adalah lelaki tua, yang kelihatannya tidak terlalu tua, ada aura mengerikan yang melonjak di sekujur tubuhnya, kemanapun dia lewat, kekosongan di sekitarnya terus terlipat, membentuk lubang hitam yang tidak bisa disinai oleh cahaya. Muling, apakah kamu tahu bahwa ayahmu sangat mengkhawatirkanmu? Tahukah kamu bahwa setelah ayahmu mengetahui tentangmu, dia sangat marah hingga hampir menjungkir balikkan An Yu Mansion? Ucap lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, tetapi matanya yang menatap Fang Muling penuh dengan rasa sayang. Muling tidak akan berani melakukannya lain kali. Paman Sukong, kamu harus mengucapkan kata-kata yang baik untukku di depan ayahku. Ucap Fang Muling berkata dengan tergesa-gesa, lagi pula, perjalanan Muling kali ini bukannya tanpa hasil. Ini akan segera memasuki alam transenden, tentu saja tidak masalah. Mata lelaki tua itu berbinar, hahaha, aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang baik untukmu, tapi pamanmu tidak bisa memberimu jaminan. Kamu juga tahu sifat ayahmu, jadi sebaiknya kamu kembali dan berbicara dengan dia sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu menoleh ke arah Raja Dangmo, Dangmo, kamu gagal melindungi wanita muda kali ini. Tahukah kamu bahwa kamu bersalah? Aura transenden yang mengerikan menyapu dalam sekejap dan jatuh ke Raja Dangmo. Di samping, Qin Chen dan Dewi Linglong secara alami terpengaruh oleh aura ini. Dewi Linglong mendengus, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Mata Qin Chen berkedip, dan nafas di tubuhnya bergetar. Kekuatan ruang yang tak terlihat memenuhi udara, menghalangi tekanan dari tubuhnya dalam sekejap. Awannya tipis dan anginnya lembut, dan baru kemudian Dewi Linglong di sampingnya dia mendapatkan kembali ketenangannya. Hah? Lelaki tua itu melirik ke arah Qin Chen secara tak terduga, dengan cahaya terang di matanya. Saya memang bersalah. Di sampingnya, Raja Dangmo mengangkat tangannya dan buru-buru berbicara. Paman Sukong, itu bukan urusan Mo Lao. Itu kesalahan Muling sendiri. Dan jika bukan karena Mo Lao, Muling tidak akan kembali hidup-hidup. Ucap Fang Muling buru-buru mendatangi Raja Dangmo untuk membela diri. Lelaki tua itu memandang ke arah Fang Muling tanpa berkata-kata, lalu menenangkan diri dan berkata, kembalilah dan jelaskan masalah ini secara langsung kepada penguasa istana. Sekarang, kembalilah bersamaku. Kata-kata itu jatuh. Lelaki tua itu sendiri yang memimpin, merobek kekosongan dan terbang di depan. Qin Chen dan yang lainnya mengikutinya. Qin Chen, ini adalah Tuan Sukong, tangan kanan Tuan Istana, dan seorang veteran Istana An Yu. Dia mengikuti Tuan Istana dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki persahabatan seumur hidup dengan Tuan Istana. Dalam perjalanan, Lord Dangmo diam-diam menjelaskan kepada Qin Chen. Qin Chen, jangan khawatir. Paman Sukong sangat baik, dan ayahku Huang juga sangat baik. Dia pasti akan sangat menyukaimu. Ucap Fang Muling mendekat dan berkata sambil tersenyum. Menyukaiku. Gumam Qin Chen menyentuh hidungnya. Mengapa ini terdengar sangat aneh?
Dewi Linglong memandang Fang Muling terlebih dahulu dan kemudian ke Qin Chen, matanya sedikit meredup. Di depan, Lord Sukong menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia melihat Fang Muling dan Qin Chen berjalan begitu dekat, dan kemudian matanya menjadi tajam. "Dang Mo, kemarilah sebentar," kata Lord Sukong dengan suara yang dalam. Tubuh Lord Dang Mo bergoyang dan muncul di depan Lord Sukong. Dari segi budidaya, nyatanya Raja Dang Mo tidak jauh lebih lemah dari Tuan Sukong. Hanya saja Tuan Sukong adalah seorang lelaki tua dari An Yu Mansion dan memiliki hubungan khusus dengan penguasa istana. Oleh karena itu, dari segi status, Lord Dang Mo sebenarnya jauh lebih lemah dari Lord Sukong. "Siapa orang ini?" ucap Lord Sukong melirik Qin Chen di belakangnya dan bertanya dengan mata menyipit. "Tuan Sukong, nama orang ini adalah Qin Chen. Dia adalah bakat tak tertandingi yang ditemui nona muda di alam rahasia Guiksu. Dia baik kepada kami dan menyelamatkan nona muda di alam rahasia Guiksu sebelumnya, jadi nona muda mengundangnya bersama Dewi Linglong untuk datang ke An Yu Mansion sebagai tamu." Ucap Lord Dang Mo menjawab dengan hati-hati. Dia tahu kenapa Tuan Sukong menanyakan pertanyaan seperti itu. Siapapun yang merupakan anggota senior An Yu Mansion akan terkejut melihat seorang wanita muda berjalan begitu dekat dengan seorang pria. Oh, dia adalah orang yang ingin diburu oleh klan kegelapan. Apakah karena dia, kamu dan Muling diburu oleh detasemen klan kegelapan? Ucap Lord Sukong berkata dengan dingin. "Tuan Sukong, apakah Anda mengetahui itu?" Ucap Lord Dang Mo bertanya dengan terkejut. Kamu belum tahu. Apa yang terjadi di alam rahasia Guiksu jelas telah menyebar ke seluruh wilayah Bintang 13 Selatan, bahkan di luar wilayah Bintang 13 Selatan, dan tempat lain di Laut Kosmik, tempat itu juga telah mendengarnya. Penghancuran diri dari alam rahasia Guiksu terlalu penting. Saat kamu menemui pemilik mansion, kamu harus menjelaskannya. Ucap Sukong Senzun melirik ke arah Dang Mo Senzun. Mo Lao, bagaimana kamu ingin aku menyapamu? Kamu bukannya tidak berpengalaman di dunia ini. Kamu juga adalah penguasa laut Dang Mo saat itu. Tidak baik berperang melawan kekuatan lain demi orang luar. Kamu membahayakan wanita muda itu. Untungnya, tidak terjadi apa-apa padanya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lepas dari hukuman mati. Kata Lord Sukong dengan suara yang dalam. Tuan Sukong, Anda tidak tahu situasinya. Bahkan jika saya tidak menunggu untuk mengambil tindakan melawan Kaisar Heiyu, Yuan Dao Senzun akan menggunakan bujukan untuk menangkap wanita muda itu. Terlebih lagi, bakat Qin Shaoxia luar biasa. Dia adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Dia seorang jenius yang benar-benar tak tertandingi. Jika bukan karena Qin Shaoxia kali ini, kami akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Ucap Lord Dang Mo terlihat tulus. Jenius yang tak tertandingi. Ucap Lord Sukong memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh, tanpa komitmen. Lord Sukong melirik Qin Chen, tapi tidak terpengaruh oleh kata-kata Lord Dang Mo. Jenius yang tak tertandingi. Dia tersenyum tenang di dalam hatinya. Sebagai seorang veteran dari An Yu Mansion, raksasa sejati, dan master di puncak reinkarnasi, kejeniusan macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di tempat seperti An Yu Mansion, akan ada banyak sekali Tianjiao berbakat setiap tahunnya. Mereka seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai, dengan ratusan saingan bersaing satu sama lain, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat mencapai akhir, meski dengan prestasi yang luar biasa. Terlebih lagi, meski terkadang ada beberapa karakter yang naik dari bawah, hasil akhirnya tidak lebih dari memasuki An Yu Mansion, menjadi anggota An Yu Mansion, dan memegang posisi penting di posisi tertentu. Tetapi dibandingkan dengan status wanita muda, itu hanyalah sebuah perbedaan besar. Nona, itu pasti hanya iseng saja bukan? Gumam Lord Sukong berkata diam-diam. Namun, meskipun dia berpikir begitu, dia masih harus mengatakan sesuatu. Setelah memikirkannya, dia melihat ke arah Lord Dang Mo. Dang Mo, kamu telah bersama wanita itu selama bertahun-tahun, dan kamu juga harus mengetahui harapan Tuan Istana untuk wanita itu. Tuan Istana tidak mempunyai anak laki-laki, kemungkinan besar An Yu Mansion akan dijalankan oleh wanita muda itu di masa depan. Calon suami wanita muda itu haruslah sosok terkenal di wilayah Bintang 13 Selatan dan bahkan Lautan Kosmik, untuk membantu wanita muda itu mengendalikan An Yu Mansion dengan lebih baik. Jika Nona bisa menjadi penguasa An Yu Mansion di masa depan,
Kamu telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan mengetahui bahwa Nona adalah orang yang bernostalgia. Masa depan kamu pasti akan cerah. Di masa depan, ahli warismu juga akan menjadi menteri penting di masa depan. Kamu masih perlu memeriksa beberapa hal, jadi jangan mengendur, mengerti? Kata Lord Sukong memandang Lord Dangmo dengan serius. Lord Dangmo langsung mengerti maksud Lord Sukong. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengendalikan orang-orang di sekitar wanita muda itu dengan baik. Dia berpikir sejenak dan berkata, Tuan Sukong, saya tahu apa yang Anda maksud, tetapi Qin Shaoxia bukanlah jenius biasa. Bakat pria ini belum pernah terdengar sebelumnya dalam hidup saya. Selain itu, karakternya juga tak tertandingi. Saya sangat mengaguminya, ucap Lord Dangmo berkata dengan tenang. Lord Sukong melirik ke arah Qin Chen, Dangmo, bukan karena aku punya masalah dengan anak ini, tapi anak ini sebelumnya dikejar oleh klan kegelapan di alam rahasia Guixu. Meskipun klan kegelapan tidak lemah di dunia laut kosmik, tapi itu bukan kekuatan besar. Terlihat bahwa tidak ada latar belakang yang besar di balik bocah ini. Jika demikian, lalu apa gunanya bakatnya yang tinggi? Menerobos alam transenden saja sudah menghabiskan potensi seumur hidupnya. Kata Lord Sukong mencibir. Tidak, Tuan Sukong, Qin Shaoxia. Kata Lord Dangmo masih ingin menjelaskan. Lord Sukong langsung mengangkat tangannya, oke, tidak perlu berbicara lagi, dan saya tidak akan memberimu nasihat lagi. Jika anak laki-laki ini mengetahui situasinya, yang terbaik adalah mengambil inisiatif untuk menjauh dari wanita muda itu. Jika tidak, saat dia tiba di Anyu Mansion, dia akan sial. Setelah mengatakan itu, Lord Sukong terus memimpin. Melihat ke belakang Lord Sukong, Lord Dangmo tersenyum pahit. Lord Sukong jelas menganggap Qin Chen sebagai seorang jenius biasa. Lord Dangmo mengakui bahwa memang ada banyak orang jenius biasa di Anyu Mansion, tetapi sejauh ini, Lord Dangmo belum pernah melihat seseorang dengan budidaya transenden setengah langkah dapat membunuh master kuat transenden. Belum lagi Anyu Mansion, dia belum pernah mendengarnya di seluruh wilayah bintang 13 di selatan. Itu bukan lagi seorang jenius, tapi monster. Molao, apa yang Paman Sukong katakan padamu tadi? Kembali ke belakang, Fang Muling bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, ucap Lord Dangmo tersenyum dan kemudian memandang Qin Chen dan berkata, Qin Shaoxia, Nona muda saya jarang berhubungan dengan orang luar dan relatif sederhana. Anda harus memperlakukannya lebih baik di masa depan dan jangan biarkan orang lain mengganggunya. Jangan khawatir, saya akan mendukung Anda. Qin Chen tercengang. Molao, apa yang kamu bicarakan? Ucap Fang Muling wajahnya dengan cepat memerah, seperti apel matang. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ucap Lord Dangmo tertawa. Sekelompok orang terus terbang. Di bawah kepemimpinan Lord Sukong, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dilipat olehnya. 7 hari kemudian, dengan sekilas sosoknya, Lord Sukong memimpin semua orang untuk muncul di kota yang menjulang tinggi dalam sekejap. Anyu Mansion bukan hanya sebuah istana, tapi sebuah kota besar yang tergantung di kehampaan yang gelap, tergantung di alam semesta gelap yang tak berujung dan sebesar bintang. Di luar Anyu Mansion terdapat banyak sekali formasi yang merupakan formasi penjaga dari Anyu Mansion. Selain itu, di sekitar Anyu Mansion juga terdapat kekuatan gelap yang mengerikan. Kekuatannya sangat istimewa. Jika orang biasa bersentuhan dengannya, itu akan menjadi tak tertahankan. Mendekati Anyu Mansion dan merasakan kekuatan kegelapan di sekelilingnya, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Hah, kekuatan kegelapan ini sebenarnya sangat mirip dengan kekuatan Anluotian yang saya tangkap di galaksi Netherworld. Meskipun tablet batu Anluotian diperolehnya dari galaksi Netherworld, namun jelas bukan dari alam semesta aslinya, melainkan berasal dari laut kosmik. Mungkinkah ada hubungannya dengan Anyu Mansion? Sambil berpikir dalam-dalam di dalam hatinya, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di luar gerbang Anyu Mansion. Dia melihat beberapa penjaga luar biasa di luar gerbang Anyu Mansion, semuanya berada di puncak kultivasi tertinggi. Ketika penjaga yang kuat ini melihat pengunjung yang datang, mereka hendak melangkah maju untuk bertanya. Setelah melihat pengunjung itu dengan jelas, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka berlutut dan memberi hormat satu persatu. Saya telah melihat Tuan Sukong, saya telah melihat Nona Muda dan Tuan Dangmo.
Semuanya, tolong bangun, apa yang kamu lakukan sambil berlutut? Sebelum Lord Sukong dapat berbicara, Fang Muling berkata sambil tersenyum. Baik Nona, ucap para penjaga buru-buru berdiri dan berkata dengan terkejut, Nona, Anda akhirnya kembali. Sungguh luar biasa, sekarang kami bisa merasa lega. Kegembiraan beberapa penjaga terlihat jelas. Fang Muling tersenyum dan berkata, saya membuat semua orang khawatir, tapi bagaimana Anda bisa mengenali saya? Bukankah ada penatua Dang Mo di sini? Siapa lagi selain nona muda yang bisa membiarkan penatua Dang Mo menemanimu? Ucap beberapa penjaga berkata sambil tersenyum. Oke, ayo jaga gerbangnya dengan hati-hati dan jangan kendur. Pada saat ini, Lord Sukong melirik ke beberapa orang, dan mereka segera berhenti tersenyum dan berhenti berbicara, tetapi kegembiraan di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Qin Chen melirik Fang Muling dengan heran, tidak menyangka dia begitu dicintai di Anyu Mansion ini. Ayo pergi, ucap Lord Sukong berkata dengan ringan, lalu memimpin Qin Chen dan yang lainnya ke Anyu Mansion.